Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembelajaran tematik kita hari ini pada subtema 4 pembelajaran 5 dan 6, masih tentang keajaiban perubahan wujud benda. Anandaku, sebelum belajar kita berdoa dulu ya sayang ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita akan mengetahui perubahan wujud benda pada proses pembuatan garam. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung lama waktu kegiatan menggunakan garis waktu. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menghitung lama kegiatan dengan menggunakan cara bersusun. Maka, kali ini kita akan menggunakan metode garis waktu. Nah, jika melihat gambar tersebut, kira-kira apa sih yang ada di benak kalian tentang garam? Garam yang kita gunakan sehari-hari dibuat dari air laut. Air laut tersebut kemudian diuapkan sehingga meninggalkan butiran-butiran garam. Baik, proses pembuatan garam pertama diawali dengan petani garam membuat petak-petak di sekitar pantai. Nah, jadi petak-petaknya seperti sawah tetapi lebih rendah. Kemudian saat ombak datang akan terperangkap di dalam petak-petak tersebut. Air yang terperangkap dalam tambak-tambak tersebut akan disinari panas matahari. Kemudian air tersebut akan menguap dan yang tertinggal adalah kristal-kristal garam. Nah, jika musim panas hampir berakhir, garam tersebut bisa dapat dipanen, dikumpulkan, kemudian diangkut ke dalam pabrik. Nah, secara singkat, proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah dari cairan, dari air laut, kemudian mengalami penguapan menjadi padat. Jadi, dari cair menguap menjadi padat atau menjadi butir-butir garam. Jadi itulah proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Nah, untuk mempermudah pembelajaran kita, silakan Ananda mengisi peta konsep pada halaman 117. Contoh dari Ustazah, proses pembuatan garam, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi uap, kemudian menjadi padat. Dari cair, air mengalami penguapan, kemudian menjadi padat. Kemudian contoh yang kedua, ingat pembuatan coklat cetak. Ingat-ingat awal bentuknya seperti apa, apakah dia padat, apakah dia cair, ataukah dia gas. Nah, ternyata proses pembuatan coklat cetak itu awalnya adalah padat, kemudian dicairkan menjadi cair, kemudian memadat lagi. Jadi, proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan coklat cetak adalah dari padat menjadi cair, kemudian menjadi padat. Nah, silakan Ananda melengkapi 3 kotak yang masih tersisa. Semangat! Semoga dengan ini kita lebih mudah memahami tentang proses perubahan wujud. Ibu menjemur pakaian mulai pukul 7.50. Karena hujan, pakaian diangkat pukul 9.15. Berapa lama pakaian tersebut dijemur sebelum hujan? Nah, sesuai dengan tujuan kita yang kedua,
kita akan menyelesaikan menggunakan bantuan garis waktu. Penyelesaian pertama, kita buat terlebih dahulu garis waktunya. Kita tentukan setiap jarak garis besar satu dan garis besar lainnya adalah 5 menit. Kemudian kita tuliskan terlebih dahulu awal waktu penjemuran, yaitu pukul 7.50. Kemudian agar lebih mudah menghitung, kita tentukan pukul 8-nya terlebih dahulu. Kita mulai menghitung dari 5, 10. Jadi 50 tambah 10 adalah 60, atau sama dengan pukul 8. Kemudian kita tentukan pukul 9-nya, yaitu 60 menit dari pukul 8. Ternyata 60 menit dari pukul 8 ada di sana, jam 9 tepat. Kemudian karena diangkat pukul 9.15, kita tentukan tempat 9.15 berada di sini. Jadi pukul 9, 9 lewat 5, 9 lewat 10, 9 lewat 15. Dari pukul 7.50 sampai pukul 8 membutuhkan waktu 10 menit. Dari pukul 8 sampai pukul 9 membutuhkan waktu 1 jam. Kemudian dari pukul 9 sampai 9.15 membutuhkan waktu 15 menit. Jadi, pakaian dijemur selama 10 menit ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Kita satukan yang satuannya sama, yaitu menit dengan menit. 1 jam ditambah 10 menit ditambah 15 menit. Jadi hasilnya adalah 1 jam 25 menit. Maka lama pakaian yang dijemur adalah 1 jam 25 menit. Contoh yang kedua, pada pukul 10 ternyata hujan reda. Ibu menjemur kembali pakaian selama 2 jam 45 menit. Pukul berapakah pakaian diangkat? Oke, untuk penyelesaiannya, pertama, tentukan 2 jam setelah pukul 10.30 adalah pukul 12.30. Kemudian kita tentukan 45 menit setelahnya adalah dengan menggunakan bantuan garis bilangan. Dengan menggunakan bantuan garis waktu, di awal kita akan tulis 12.30, yaitu 2 jam setelah pukul 10.30 adalah 12.30. Kita tuliskan di awal. Kemudian kita beri batasan hitung kita, yaitu sampai 45 menit. Nah, ternyata setelah kita hitung 45 menit ada di sana. Nah, selanjutnya kita tentukan. Nah, kita mencari pukul 1 ada di mana ya? Oke, 12.30 melangkah sebanyak 30 menit untuk mendapatkan 1.30. Kemudian masih ada sisa berapa menit sampai di batas 45? 13 lewat 5, 13 lewat 10, dan 13 lewat 15. Ternyata 45 menitnya berakhir di 13.15. Jadi, pakaian diangkat pada pukul 13.15 atau tepat 1.15 siang. Jadi, pertama yang harus diingat adalah membuat garis waktu terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan angka berapa yang akan kita tulis di awal garis. Seperti contoh, 2 jam setelah pukul 10.30 adalah 12.30. Maka yang kita tulis di awal garis adalah pukul 12.30. Kemudian ingin mencari 45 menit, maka kita batasi sampai 45 menit. Selanjutnya kita hitung secara bertahap untuk menentukan berakhir di jam berapa. Oke, agar lebih mudah, agar lebih paham, kita latihan 2 nomor dengan menggunakan bantuan garis waktu.
Kita belajar, kita berdoa dulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Jangan lupa selalu menjaga sholat dan membantu ayah dan bunda di rumah. Dari Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Allahu Akbar.